Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jangka pendek ya, trading jangka pendek itu lebih ke arah day trading ya, trading harian. Jadi ibaratnya ya satu hari ini jual, satu hari ini kita dapat keuntungan ya. Sehari-hari kita bisa dapat masukan. Memang ini gaya saya juga seperti itu ya. Jadi gaya day trading itu tiap hari ada masukan. Jangan dilihat kecil besarnya. Walaupun kecil kalau kita kumpulkan dalam satu bulan besar ya. Kita juga kadang heran. Orang rata-rata dicari yang besar dalam waktu yang cepat. Sehari kalau perlu harus 20%. Sehari kalau perlu 50%. Modal 1000 minta sehari dapat $500. Modal 1000 minta sehari $1000. Nanti harus disesuaikan. Satu, kita ini mau trading, mau bisnis. Jadi bisnis itu harus realistis, logis ya. Saya tidak menyampaikan ini bagian dari spekulasi. Kalau spekulasi bisa seperti ini. Sehari bisa 50%. Bahkan dari modal 1000 bisa dapat 500, bahkan bisa dapat 100%. Tapi ini spekulasi ya, tidak bisa diulang kembali ya, tidak logis di dalam bisnis ya, realistis juga tidak, sehingga nanti hindari hal-hal seperti ini. Mungkin di luaran sana kita melihat ada orang yang pamer profit atau menyampaikan pengalamannya ya, mungkin modal 500 mungkin dapat banyak ya, sampai 20.000. Yang jadi pertanyaan, ini berapa waktunya, berapa lama? Kalau dalam waktu dekat mendapatkan sekian, ini berarti dia lagi mujur, lagi beruntung saja ya. Suatu saat kalau dia coba kembali bisa habis lagi. Sehingga jangan bermain dengan spekulasi. Kita artinya spekulasi yang saya maksud ini, semua hidup ini memang spekulasi, tetapi yang saya maksud ini jangan terlalu di luar dari logika, di luar dari kenyataan. Memang trading ini bisa saja sehari 100%, 200% bisa, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Maka nanti harus tahu dulu cara menghitung ya, money management dulu. Harus tahu menghitung berapa biaya kita, berapa modal yang harus kita siapkan, bagaimana cara kita membeli dan menjual dengan tingkat ketahanan yang tinggi, dengan tingkat probabilitas yang tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan di sana. Ya, nanti prosesnya cukup panjang. Kita ikuti dulu step-stepnya. Habis itu banyak kita praktekkan. Sekali lagi, yang kita sampaikan nanti adalah poin pentingnya. Di mana di situ nanti kita bisa menghitung, kita bisa menganalisa, kemudian baru kita nanti praktekkan sehari-hari. Prakteknya jangan pakai uang beneran dulu, pakai yang virtual atau pakai uang demo dulu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mematangkan cara membaca kita, cara mengendalikan modal kita, sehingga terbiasa, menjadi terbentuk intuisi di kepala kita. Kalau sudah terbentuk itu, maka kan dengan mudah kita bisa keluarkan dengan cepat ya. Jadi kalau sudah terbentuk dalam bawah sadar kita, angka-angka itu akan dengan sendiri muncul dengan refleks, dengan cepat. Termasuk kita membaca pergerakan itu bisa dengan cepat kita lakukan, meskipun membutuhkan pendalaman berikutnya ya. Oke, kita kembali ke money management ya. Nah sekarang boleh saya tahu kira-kira mau target berapa? Satu hari atau satu bulan mau target berapa dolar, berapa rupiah ya, biar nanti saya coba hitungkan targetnya berapa. Kan mesti punya target ya, kayak kita misalkan kerja ini saya harus punya target gajinya sekian. Nah ini untuk apa? Untuk mengcover kebutuhan kita. Kalau tidak punya target, saya digaji berapapun payah nanti, susah nanti, sementara kebutuhan kita banyak. Nah hitung-hitung itu mungkin bisa disampaikan ya, kira-kira punya rencana dengan keuntungan berapa rata-rata sehari atau satu bulan. Nanti kita coba untuk hitungkan, kemudian
logis apa enggak, itu nanti kita akan coba untuk sampaikan ya. Kalau target per hari ya. Iya, monggo silakan masukkan, sampaikan aja, nanti saya coba untuk oret-oretkan. Oh ya, kalau target per hari sih mungkin di angka 20 sampai 30 dolar. 20 sampai 30 dolar ya. Artinya kalau saya kurskan dengan 10.000, artinya 200 sampai 300.000 ya. Cukup sekian? Ya. Iya, boleh. Jadi ini target pertama, artinya target yang menjadi angan-angan kita dulu ya. Mungkin di awal tidak masalah ya, 200 sampai 300.000. Toh juga ini kalau kita telaten, kita sabar, kita kumpulkan dalam 1 bulan juga lumayan besar. Bahkan gaji untuk UMR pun masih di atas, ini masih kalah ya, masih kalah dari, masih lebih tinggi dari ini. Oke, sekarang targetnya kira-kira 1 hari antara 20 sampai 30 dolar ya. Nah, sekarang kembali ke money management. Trading adalah bagian dari bisnis. Untuk memulai bisnis, maka harus ada modal di sana. Oke, sekarang kira-kira kalau misalnya nanti siap dengan kemampuannya, siap dengan keahliannya, menggunakan modal berapa kira-kira ya? Ini perkiraan saja. Modal mungkin di angka 2 juta sampai 5 juta. 2 sampai 5 juta ya. Oke. Baik, nanti saya bahas. Nanti akan kita bahas untuk realistisnya bagaimana. Biar kita nanti tidak salah. Karena kalau kita tidak tahu perhitungan, nanti yang ada kita main seenaknya sendiri ya. Kita pasti main seenaknya sendiri. Padahal itu sudah cukup berbahaya, cukup jauh dan beresiko tinggi. Oke, kita akan coba bahas ya. Kita akan coba bahas dengan materi ini, dengan money management namanya ya. Biar kita tidak salah. Jadi modal itu sangat mempengaruhi dari penghasilan kita. Kita kembali, saya tuliskan di sana money management. Ada modal, ada target, ada resiko. Ini nanti yang harus kita perhatikan. Ada target, ada resiko. Jangan dipikir targetnya, tapi tidak dipikirkan resikonya. Semua usaha, semua bisnis selalu ada resikonya. Yang jadi persoalan, resiko itu kita bisa terima dengan baik apa tidak ya. Resiko itu kita bisa minimalisir atau tidak ya. Tidak ada orang yang tidak ada resikonya, apapun itu kerjaannya, di kantor, di lapangan, atau bahkan wira swasta pun ada resikonya. Nah, resiko itu jangan dihindari, tetapi berusaha bagaimana mencari jalan keluar agar resiko itu bisa kita minimalisir. Itu yang paling penting. Jadi perhatikan, resiko jangan dihindari, tapi cari sekecil mungkin, atau usahakan resiko itu betul-betul kita bisa tekan seminim mungkin. Nah, kembali ke modal. Tadi modalnya antara 2 sampai 5 juta. Artinya kalau saya kurskan dengan dolar, dengan kurs 1 dolarnya 10.000, maka kira-kira 200 sampai 500 dolar. Ini kira-kira seperti ini. Kemudian target ya. Target tadi sudah ada. Target ini ada 2. Target yang realistis dan target pribadi kita. Target sesuai kebutuhan kita. Tadi yang sudah disampaikan adalah target pribadi antara 20 sampai 25 dolar. Ini ya, 20 sampai 25 dolar. Antara 20 sampai 25 dolar. Kemudian target realistisnya berapa? Target realistis untuk pemula ya, ini bisa berkisar antara 0,25 sampai 1%, 0,25 sampai 1% per hari. Ini yang realistis, sehingga nanti harus betul-betul kita menyadari, harus betul-betul kita bisa menerima. 0,25 ini kalau saya kumulasikan dalam 1 bulan, 20 hari kerja, maka ini 5 dolar 1 bulan. Jadi kalau saya kumulasikan 0,25 ini
adalah $5, 5% per bulan. Ini per bulan. Ini logis dan realistis. Dalam trading masih wajar. Kemudian ada 0,5, 0,75 dan terakhir 0,1. 0,1 terakhir 1%. Artinya kalau 1% kali 20 hari kerja itu 20% per bulannya. Di atas ini harus punya skill. Harus sudah betul-betul skill kita terasah dan teruji oleh waktu. Jadi kalau cuma 1 bulan, 2 bulan kita bisa profit seharinya 1%, 2%, tidak menjamin karena belum diuji oleh waktu. Diuji oleh waktu itu harus mengalami berbagai macam kondisi pasar ekstrim, pasar datar, pasar yang sedang dan sebagainya. Suatu saat kita menemukan pasar yang di luar dari kondisi normal hari-hari. Kalau sudah siap semuanya, sudah bisa mengcover semuanya dan bisa konsisten di sana, maka kita sudah cukup layak untuk bisa menaikkan target kita. Sehingga nanti ambil di antara ini ya. Ambil di antara ini 0,25% atau 1% per hari. Atau 5% sampai 20% per bulan. Jangan lebih dari itu dulu. Kalau sudah lebih dari itu, maka akan sulit untuk nanti kita konsisten ya. Bukan saya tidak percaya, tetapi ini realistisnya seperti itu. Kondisi yang apalagi pemula untuk bertahan 1 hari 1% belum tentu bisa bertahan lama. 1% dari modal. Sehingga kalau 1% dari modal itu 1 hari 200 itu cuma $2. 500 adalah $5. Nah, kira-kira kita siap tidak dengan seperti itu? Misalkan, kok cuma $1, $2 itu cuma 20.000, berarti kurang. Artinya ketika target kita kurang, maka yang kita lakukan jangan mengambil resiko, tetapi tambahkanlah modalnya. Mungkin kita di awal mau mencoba, boleh-boleh saja ya, untuk mencoba menguji. Ya, ada kalanya nanti menguji itu harus dengan tingkat kemampuan maksimal kita, tidak masalah ya. Tapi saran saya sekali lagi, kalau nanti belajar di akun demo, maka gunakan yang modal yang kira-kira kita bisa mampu buat atau bisa kita mampu berikan. Misalkan kita siap dengan 200 sampai 500 ya, modal untuk latihan juga sama. Gunakan 200 sampai, sehingga kalau tadi targetnya 1 hari 20 sampai $25, maka logisnya yang sehat, yang bisa kita lakukan dengan baik dan konsisten nanti, setidaknya modal yang kita butuhkan adalah 100%, kita bagi dengan 1% sehari, kemudian dikalikan dengan target kita $20, sehingga modal kita adalah 2.000. Modal yang harus kita siapkan adalah 2.000. Nah, ini tentu nanti menjadi catatan buat kita ya, supaya kita tahu bahwa trading itu satu bisnis yang ada resikonya juga. Bedanya trading online dengan jualan biasa, kalau jualan biasa barang tidak laku sampai kapanpun tidak masalah, mau ditinggal 1 tahun, mau 2 tahun tidak masalah ya, paling tidak ada masukan gitu aja. Bedanya kalau di trading online, apalagi yang spot ini, tidak bisa begitu karena ada margin ya, ada batasan di sana ya. Ketika modal yang kita benamkan di sana 500, kemudian kita beli, harganya jatuh sampai mendekati angka 500 ini, ruginya misalkan 490, maka ini sebentar lagi akan ditutup paksa oleh sistem karena jaminan kita tidak cukup ya. Kita untuk trading 1 lot dengan standar euro USD itu 1 lotnya minimal modal kita adalah $100.000 kalau normal.